Dalam obrolan kali ini saya akan mengungkapkan tentang benang merah antara nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan trilogi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, pasal 33, dan pasal 34, dengan sedikit mengulik sejarah baik di Islam maupun di Kristen. Saya kira di contoh-contoh agama lain juga banyak, karena ini sifatnya universal, menangkut masalah kemanusiaan. Saya membayangkan para pendiri bangsa dulu ketika merumuskan terutama 3 pasal itu, mungkin ada pertimbangan. Kalau dalam Islam kan pernah ada sejarah Khalifah Umar bin Khattab ya, yang dalam salah satu sejarahnya itu memanggul sendiri gandum untuk diberikan pada ibu-ibu yang di tengah malam itu merebus batu karena anaknya kelaparan, nangis, dan dimanipulasi oleh ibu itu untuk menggodok batu, yang kemudian ketika peristiwa itu dipergoki oleh Umar bin Khattab, ya, dia menyamar sebagai orang biasa, dan si ibu itu mengungkapkan kesedihannya sambil sekaligus mengumpat penguasa waktu itu, Umar bin Khattab, bahwa para penguasa yang tidak memikirkan rakyatnya itu akan dikutuk oleh Allah. Sehingga hal itu membuat penguasa Umar bin Khattab istilahnya menyesali dirinya sendiri, yang kok ada rakyat saya yang terlewat begitu ya. Akhirnya dia dalam tanda kutip menebus dosa kesalahannya itu dengan memanggul sendiri gandum itu untuk diberikan pada si ibu tersebut. Atau kalau misalnya di agama Kristen Katolik ada Bunda Teresa yang sangat legendaris, bagaimana beliau menghabiskan atau mengabdikan seluruh hidupnya untuk rakyat miskin. Artinya ada satu nilai universal yang itu berlaku bagi semua agama, bahwa perhatian untuk masyarakat miskin ini tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Bunda Teresa mengabdikan hidupnya untuk rakyat miskin. Ini dalam tanda kutip itu untuk mengurangi beban kesalahan penguasa. Seandainya penguasa itu entah terlewat karena tidak perhatian atau memang secara kondisi objektif hal-hal yang tidak bisa dihindarkan itu terjadi. Nah, kalau konteks Indonesia, ya, Badan Pusat Statistik masih mencatat 26 juta rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kalau dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila yang kalau kita pandang dari sudut pandang
Islam. Saya bukan santri yang punya otoritas untuk menafsirkan, tapi saya hanya mengkait-kaitkan saja. Ini mirip dengan status hukum fardu kifayah. Tolong dikoreksi karena ini saya bukan sedang menafsirkan, hanya saya berimajinasi kemudian menuangkan dalam bahasa verbal ya. Apakah salah secara kebebasan untuk berpikir? Saya kira tidak ada yang salah ya. Bahwa kemudian itu saya barangkali terlalu jauh menafsirkan, itu mungkin. Fardu kifayah kalau tidak salah itu pengertiannya satu hukum yang mengikat umat Islam, yang apabila hal itu sudah dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang untuk menjalankan perintah itu, maka yang lain terbebas kewajibannya. Tetapi kalau seandainya masalah itu tidak dilakukan seorang pun, maka semuanya akan menanggung dosa. Ya ibaratnya contohnya merawat jenazah, artinya mulai dari memandikan, mengapakan sampai menguburkan, itu termasuk fardu kifayah. Kalau sampai mayat terlantar, maka seluruh orang Islam itu menanggung dosanya. Tetapi kalau sudah ada sekelompok orang yang menangani itu, maka sisanya itu juga sudah terbebas dari dosa. Sama seperti kasus kenapa kok kita masih ada 26 juta masyarakat miskin. Ini kalau saya analogikan dengan hukum tadi ya, maka para pendiri bangsa dulu sudah berpikir tentang apabila dengan sumber daya alam yang tersedia, kemudian pemimpin melewatkan hak warga negara untuk hidup sejahtera, maka seluruh warga yang kebetulan mempunyai kesempatan untuk mengelola negara itu terkena dosa ya, terkena dosa wajib kifayah, fardu kifayah ya. Maka pendiri bangsa sudah memformulasikan agar bangsa Indonesia terhindar dari dosa karena tidak melaksanakan fardu kifayah, maka dirumuskanlah 3 pasal tersebut ya. Jadi kita masih mempunyai PR itu, bahwa siapapun yang memimpin itu terkena hukum fardu kifayah, apapun alasannya, karena amanat konstitusi sudah memberikan mandat kepada para penyelenggara negara untuk, kalau pasal 27 ya terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 33 untuk menopang ini alam sudah alam sudah menyediakan berupa sumber daya yang terkandung di perut bumi Indonesia.
Kalau itu masih secara teknis masih ada yang tertinggal, maka pasal 34 sebagai jaring pengaman fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu terjemahan dari sila pertama dan sila kedua dan seterusnya dari Pancasila itu sudah nyambung, clear ya. Itu yang harus dipegang teguh oleh siapapun pada periode apapun, periode kapanpun, ketika menjalankan amanat rakyat sebagai penyelenggara negara. Di luar itu, maka kalau kita meminjam istilah bahasanya, maka para penyelenggara negara akan terkena hukum fardu kifayah, semua menanggung dosa. Ya, ini sekali lagi terjemahan bebas yang ya namanya bebas ya, artinya ini bukan sedang berkampanye, tapi ya sebagai warga yang melontarkan pemikiran atas apa yang terjadi di negara tercinta Indonesia. Salam konstitusi.